بسم الله الرحمن الرحيم. رضا الله تعالى وشفاعة رسول الله وعلى هذه النعمة الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala, al-qiyamu bin nafsi. Apa sifat wajib al-qiyamu bin nafsi? Ini sifat wajib yang ke berapa? Hah? Yang berapa? 5. Sifat wajib yang kelima bagi Allah adalah qiyamu binafsi. Saya baca dulu. Ini penting. Wa ma'nahu, dan maknanya sifat al-qiyamu binafsi. Annahu ta'ala, ya sungguhnya Allah ta'ala la yaftaqiru, tidak membutuhkan siapa Allah, ila mahallin, terhadap tempat, wala ila mukhassisin, dan Allah tidak butuh terhadap sesuatu yang menciptakannya. Wadidduhu, dan lawannya sifat al-qiyamu bin nafsi al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassis, adalah sifat al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassis. Wad dalilu, dan dalilnya, saya baca dulu, ala zalika, terhadap itu, annahu ta'ala, itu sesungguhnya Allah ta'ala, lau ihtaja, kalau membutuhkan siapa Allah, ila mahallin, terhadap tempat, lakana, pasti ada siapa Allah itu sifatan sifat, wa kaunuhu sifatan, dan adanya Allah itu sifat, muhalun, adalah mustahil. Yang bawa kitab, lihat. Itu kitabnya bagian. Walau ihtaja ila mukhassisin, dan kalau saja Allah membutuhkan kepada sesuatu yang menciptakan, ay mujidin, lakana, maka pasti ada siapa Allah itu hadisan baru. Wa qawluhu hadisan, dan adanya Allah itu baru, muhalun, itu mustahil. Ya, perhatikan ini. Ini susah. Tengok ini. Tengok. Allah itu mempunyai sifat wajib al-qiyamu binafsi. Maknanya al-qiyamu binafsi itu, ya,
Kelihatan nih? Kelihatan ini serius? Maju itu ya, majuin. Majuin aja. Mana al-qiyam bin nafsi itu? Allah berdiri dengan zatnya. Jangan diartiin Allah berdiri sendiri. Maknanya adanya Allah itu apa? Tidak mengalami awal. Al-qiyam bin nafsi itu Allah berdiri dengan zatnya. Katakan. Maknanya dua. Maknanya dua al-qiyam bin nafsi itu. Satu, Allah la yaftaqiru ila mahallin. Zat Allah tidak membutuhkan tempat. Yang membutuhkan tempat itu namanya makhluk. Maksudnya Allah tidak membutuhkan tempat. Lihat terangin. Yang kedua makna al-qiyam bin nafsi itu la yaftaqiru ila mukhassisin. Makna qiyamu bi nafsi itu sekali lagi la yaftaqiru ila mahallin wa la yaftaqiru ila mukhassisin. Yang kedua, zat Allah tidak membutuhkan dari sesuatu yang menciptakan. Nih, qiyamu bi nafsi ini termasuk sifat salbiyah. Termasuk sifat adamiyah. Mencabut sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Mencabut dari makulah, mencabut dari pertanyaan, mencabut dari perkataan dan ucapan aina. Apa aina itu? Di mana? Di mana Allah? Tidak pantas bagi pertanyaan itu. Ketika orang bertanya, di mana Allah? Tercabut dengan Allah qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh terhadap tempat dan Allah tidak butuh terhadap perkara yang menciptakannya. Ini susah nih kamu. Susah nih. Tapi saya terangin. Kembali kawan. Wajib kepada setiap mukallaf, setiap orang mengiktikadkan bahwa Allah itu qiyamu binafsi. Secara syar'i orang wajib. Jadi kalau orang tidak mengiktikadkan maka dia berdosa. Tetapi makna wajibu dalam kitab ini adalah makna akal, hukum akal. Secara akal Allah itu adalah tidak butuh terhadap tempat dan tidak butuh terhadap sesuatu yang menciptakan. Nih, saya berdiri nih, bersemangat. Enggak ada. Qiyamu binafsi mencabut 10 makulah, kalau bahasa Arab, mencabut 10 pernyataan yang tidak pantas bagi Allah. Pernyataannya tuh satu, berhubungan dengan tempat nih. Amama wa khalfa. Allah di depan tidak pantas, pertanyaan itu. Allah di belakang tidak pantas bagi Allah. Di kanan tidak pantas bagi Allah. Di kiri tidak pantas pertanyaan itu bagi Allah.
Satu, tempat itu kan itu. Tempat itu kan di depan, belakang, benar tempat kan? Kanan, kiri, mana lagi? Atas, di bawah, tempat kan? Di dalam, fil batin, wal zahir. Apakah di dalam atau di luar? Atau ittisal menyambung atau infisal? Terpisah. 10 makula itu tidak pantas bagi Allah. Jadi kalau orang ini sebenarnya kata para ulama tauhid, orang bodoh. Tapi kalau dengan itikad bisa jadi kufur. Allah itu di atas. Allah itu di atas, benar. Allah itu di bawah. Bahkan kalau para ulama tauhid mengatakan kalau kau mengitikadi Allah itu di bawah, pasti kamu kafir, menghinakan. Allah itu ada di mana-mana. Salah juga. Orang bodoh kayak gitu. Kayak kamu nih. Allah itu di mana-mana loh. Bener nggak? Kalau di mana-mana baca banyak. Tetapi Allah sekali lagi muhitun. Apa muhitun? Apa tahu ini? Allahu muhitun. Artinya apa ini? Muhitun. Allah itu maksudnya adalah muhitun, yang menguasai semua arah, semua jihad, yang menguasai Allah. Tidak pantas kalau mengatakan Allah itu di atas, Allah itu di bawah. Tidak pantas. Kenapa? Allah itu qiyamuhu binafsi, la yaftaqiru ila mahallin. Pertanyaan, di mana Allah? Jawabnya apa? Allah qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh terhadap tempat. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang butuh tempat itu siapa? Makhluk. Tercabut 10 jihad tadi, 10 arah tadi tercabut. Salbiah, ya manusia. Tidak pantas pertanyaan. Di mana Allah? Sini. Allah itu di sini. Kalau kamu mengiktikadkan zat Allah itu ada di dalam hati kamu, kamu bisa jadi kamu. Nah, atau Allah tidak membutuhkan ilah mukhassisin. Allah tidak membutuhkan terhadap perkara yang menciptakannya. Kalau Allah butuh terhadap perkara yang menciptakan, berarti Allah ada awalnya. Ngerti maksudnya? Kemarin saya terangkan Allah itu kidam, tidak ada awalnya. Kalau Allah ada yang menciptakan, berarti ada di atas Allah ada Allah dong. Paham nggak? Nggak ngerti kan ya? Nggak ngerti kan? Ada sebagian orang mengatakan Allah itu bersemayam, Allah itu ada alal arsy. Ada yang ngomong gitu ya? Di surat Thaha, Inna Allah alal arsy istawa. Kalau saya terangkan kamu ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Saya terang. Terang aja kan? Kalau kamu mengatakan, ini siapa secara ilmu balago dulu? Kamu kan yang ngerti ilmu balago. Saya berusaha terangin. Inna Allah ala arsy istawa. Itu secara ilmu balago kategorinya Bani Tauriyah namanya. Kamu nggak bakal ngerti pasti. Bani Tauriyah. Istawa itu ada makna qarib, ada makna baik. Udah nggak bakal ngerti? Singkat aja. Jauh. Berarti enggak kan? Qarib, Pak. Makanya ngaji. Istawa itu secara
secara bahasa itu ada makna qarib, ada makna ba'id. Makna qaribnya itu istawa, artinya itu makna hakiki, bukan makna majazi. Nggak ngerti kan juga kamu? Istawa itu secara hakiki itu bisa diartikan makna qaribnya adalah bersemayam. Tetapi makna ba'idnya adalah al-mudabbir, yang mengurus. Nanti ya? Makna ba'idnya adalah yang mengurus. Istawa itu kan innallaha ala arsis. Kalau diartikan secara makna hakiki baik, qarib, Allah bersemayam, telah apa? Bertentangan dengan Muhammadul Hawadis. Bertentangan dengan qiyamuhu bi nafsihi, tidak mungkin menggunakan makna qarib. Makanya para ulama tauhid mengatakan itu makna ba'id. Itu kategorinya badi tauriyah. Jadi makna inna Allah ala arsh istawa, maknanya Allah itu yang mengurus arsy. Maksudnya arsy itu berada di bawah kekuasaan Allah. Paham nggak? Maksudnya ini sering membalaghah. Secara ukuran ayat Al-Quran, kalau orang mengartikan Allah itu di arsy, bersama di arsy, saya baca nih, itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Coba aja perhatikan. Ayat yang pertama nih, surat Al-Ankabut. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh terhadap alam, terhadap sesuatu apapun. Kalau Allah butuh terhadap arsy, berarti arsy itu harusnya qadim, benar nggak? Allah itu kan tidak ada awalnya. Sekarang kalau arsy ada awalnya, tidak mungkin. Karena sesuatu makhluk itu semuanya ada awalnya. Allah tidak membutuhkan terhadap perkara yang lain. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalau orang mengartikan innallaha ala istawa itu mengartikan Allah itu, zat Allah itu ada di atas arsy, maka bertentangan dengan ayat ini. Allah tidak butuh terhadap arsy. Ngerti nggak? Yang kedua nih, kamu perhatikan. Dalam Al-Quran itu dalam surat Qaf ada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau membaca surat Qaf itu ayat 16, Allah berfirman wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa artinya? Kami, kata Allah, itu lebih dekat kepada manusia itu, kepadanya manusia daripada urat lehernya. Kalau orang beriktikad Allah itu di atas, bertentangan dengan ayat itu. Allah lebih dekat daripada urat leher manusia, arah itu jauh. Nanti apa maksudnya? Lanjut. Surat Az-Zukhruf, yaitu huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Allah itu Tuhan di bumi dan Tuhan di langit. Kalau orang mengiktikadkan zat Allah di arsy, padahal tidak ada di bumi, tidak ada di langit. Lanjut. Surah Al-Baqarah. Fa aina ma tuwallu fasawfa wajhullah. Fa aina ma. Kamu coba kalau kemana pun kau menghadap, maka di situlah ada Allah. Kalau orang mengiktikadkan Allah itu di atas arsy, bertentangan dengan ayat ini. Ngerti nggak maksudnya? Surah Al-Buruj. Wallahu min waraihim muhit. Allah itu ada di sekeliling manusia. Kalau orang mengiktikadkan Allah itu di atas arsy, jauh dong manusia dengan arsy. Paham nggak? Atau lagi dalam Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang mengiktikadkan bahwa Allah itu di atas arsy, bertentangan dengan ayat ini. Ketika manusia bertanya kepadaku
meminta kepadaku, maka katakanlah fa inni qarib. Maka sungguhnya aku ini apa? Dekat. Arah itu jauh loh. Mana hafalnya? Maknanya apa? Ketika ada ayat-ayat seperti ini, saya sudah menerangkan ulama-ulama, baik ulama salaf atau ulama khalaf, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, tidak mengartikan secara hakiki. Ulama salaf mengatakan tidak boleh diartikan. Ulama khalaf boleh diartikan, itu majazi. Bahkan ada sahabat, ada seorang nanya kepada Rasulullah, pernah bertanya, ya Rasulullah, di mana Allah? Aina Allah? Rasulullah menjawab, fis sama. Kalau diartikan secara apa? Di langit. Di bumi mana? Maksudnya apa? Kekuasaan Allah itu di atas semua langit itu. Faham gak nih? Sekali lagi, zat Allah itu tidak membutuhkan tempat. Zat Allah itu tidak membutuhkan perkara yang menciptakan. Ngerti gak nih? Sekali lagi, qiyamu binafsi itu salabiyah, mencabut makulah, mencabut pertanyaan aina. Di mana Allah? Kamu jawab, Allah qiyamuhu binafsi. Maknanya apa? Allah tidak butuh terhadap tempat. Pertanyaan aina tidak pantas bagi Allah. Paham gak nih? Yang kedua tadi, Allah itu tidak butuh terhadap perkara yang menciptakan. Salbiyah dari mulai kidam. Kidam itu mencabut pertanyaan apa? Mata. Bukan mata yang anak itu, bukan. Mata apa? Kapan? Kapan? Kapan sampai kapan? Allah kidam. Bako. Tadi sampai kapan? Terus? Apa? Bagaimana? Salah bako apa? Mau Kaifa? Bagaimana? Bagaimana? Mukhalafatul hawadits. Aina? Di mana Allah? Jawabannya, qiyamuhu binafsi. Yang membutuhkan tempat adalah makhluk. Paham nggak? Kemarin itu kan suka ada pertanyaannya. Kalau tidak atas sekarang jawab sama kamu. Ada pertanyaan? Oke, boleh. Jadi yang dimaksud dengan arsy tadi apa Pak ya? Saya masih agak bingung. Arsy itu makhluk. Arsy itu makhluk. Sekali lagi, istawa di situ maknanya adalah mengurus, mengatur. Kayak tadi kayak pendekatannya tadi ilmu balaghah. Cuma permasalahannya kalian belum pernah belajar ilmu bahasa. Istawa itu diartikan makna qoribnya adalah bersemayam, makna baidnya adalah mengatur, mengurus. Kalau Allah diartikan bersemayam, sudah tertolak dengan mukhalafatul hawadits. Ngerti nggak? Dan tadi kalau orang beriktikad Allah itu di atas arsy, berarti Allah membutuhkan tempat. Benar nggak? Dan ayat-ayat itu kalau diartikan seperti itu bertentangan dengan ayat tadi. Benar nggak? Makanya maknanya innallaha 'alal istawa itu maknanya Allah yang mengatur, mengurus arsy. Arsy itu makhluk Allah. Semua alam itu diatur oleh Allah. Paham nggak? Ada lagi? Kawan, ini susah. Pokoknya ini kayak gampang. Wajib kita beriktikad bahwa semua makhluk itu butuh tempat. Tetapi zat Allah tidak butuh terhadap tempat dan tidak butuh terhadap sesuatu yang menciptakan. Adanya Allah tidak mengalami tidak ada. Paham nggak? Adanya Allah tidak mengalami tidak ada. Kalau makhluk adanya mengalami tidak ada. Ngerti nggak? Kalau Allah mengalami tidak ada, berarti ada yang mengadakan Allah.
Mustahil bagi Allah. Ada lagi? Ada lagi? Tanya. Apa, Bang? Lalu tadi yang katanya di sekeliling kita ada Allah, tadi terus kemanapun mata memandang ada Allah, itu kuasanya ya? Ya makanya makna itu majazi, kuasanya. Kuasa Allah itu di mana-mana. Semua itu kekuasaan Allah. Muhitun tadi. Allah itu menguasai semua arah, menguasai. Bukan Allah itu ada di depan, ada di belakang. Sama. Muhitun. Maka tadi tercabut 10 tempat. Atas, bawah, belakang, depan, kanan, kiri, luar, dalam, menyambung atau terpisah. Tetapi Allah muhitun. Allah menguasai jihad itu. Allah menguasai semua arah itu. Kekuasaan Allah itu. Apa? Nggak bisa dihubungkan dengan tempat ya? Tidak bisa. Maka tadi qiyamu binafsi itu maknanya dua. Satu, la yaftakiru ila mahallin. Allah itu tidak membutuhkan terhadap tempat. Yang kedua maknanya la yaftakiru ila mukhassisin. Nih, maka tadi kalau Allah itu di atas arsy, berarti Allah membutuhkan tempat. Allah menempati sesuatu. Allah itu kidam. Kidam itu apa? Allah tidak ada awalnya. Arsy itu makhluk. Makhluk itu ada awalnya. Makhluk itu ada awalnya, diciptakan oleh Allah. Kalau arsy kidam, tidak mungkin. Karena yang menciptakannya Allah. Nanti. Berarti kalau ada yang nanya Allah di mana, nggak boleh masuk jawab. Allah di mana? Dia mau binafsi, makanya kamu jangan. Allah menguasai semua arah. Kekuasaan Allah. Itu maknanya. Jadi ketika di mana Allah fil qalbi, maknanya apa? Rahmat Allah itu diturunkan di antara adalah lewat hati manusia. Tempat rahmatnya Allah fil qalbi. Itu maknanya. Ngerti ya? Allah fis sama. Kekuasaan Allah di atas langit. Yang mengurus itu sampai di atas langit. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami ini lebih dekat daripada urat lehernya manusia. Maknanya apa coba? Masa Allah di sini? Iya kan? Lebih dekat. Kekuasaan Allah itu lebih dekat daripada itu. Tadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dari Quran loh. Ketika orang meminta kepada aku, maka bertanya kepada aku, maka katakanlah semuanya aku dekat. Dekat itu bukan di atas, itu jauh di atas langit. Arsy itu makhluk Allah di atas langit. Sama. Makanya hati-hati. Ada lagi? Jadi arsy itu makhluk Allah di atas langit. Iya. Tidak semuanya arsy. Iya, ya, makanya fil arsy makhluk Allah. Ada satu makhluk di langit yang Ya nggak tahu seperti apanya, pokoknya makhluk Allah kategorinya. Jangan membayangkan seperti manusia, nggak tahu. Kita belum pernah melihat. Dan arsy itu bagian daripada makhluk Allah. Semua yang ada itu makhluk Allah. Berarti nggak? Jadi semua Allah itu kan Khalik. Selain Khalik apa? Makhluk. Semuanya makhluk. Yang namanya makhluk itu ada awalnya dan membutuhkan tempat. Paham tak? Awat ya. Mana pertanyaan? Dari nanya. Big, bebas. Jadi sekali lagi secara syar'i, makanya kamu wajib bagi kita beriktikad bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi. Secara akal ini wajib itu secara akal kalau bahasa kita gini. Secara akal Allah wajib tidak butuh terhadap tempat. Karena apa? Kalau Allah butuh terhadap tempat berarti Allah itu sama dengan makhluk. Ya kan?
Sama dengan makhluk Allah. Sebenarnya dalam Al-Quran, Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan terhadap perkara apapun. Allah itu mu'itun lil jihati. Allah itu menguasai semua arah. Allah bukan di atas, Allah bukan di langit. Tapi Allah itu menguasai semua arah, semua tempat. Allah berada di bawah kekuasaan Allah. Benar. Benar. Dan yang kedua ini penting. La yaftakiru ila muqaysin. Allah tidak membutuhkan terhadap sesuatu yang menciptakannya. Kalau Allah yang menciptakan, berarti Allah itu baru. Tapi tidak mungkin. Kalau makhluk butuh terhadap pencipta. Kenapa? Karena makhluk itu ada awalnya. Siapa yang menciptakannya? Khaliq. Siapa Khaliq itu? Zat Allah. Selain zat Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Pasti ada awal. Paham nggak? Jadi akhirat juga termasuk makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan akhirat. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Semuanya makhluk. Ruh kita makhluk. Langit makhluk. Itu ciptaan Allah semua. Paham gak? Ada lagi? Oh ya. Biasanya kan kita berasumsi bahwa akhirat itu kan kekal. Nah, kekal itu kekal seperti apa yang Kamu nggak ikut pengajian waktu dulu ya? Iya, 2 pertemuan yang lalu. Iya kan ya? Bukan rekamannya. Kemarin, pakok. Pakok ya? Oh yang dua Bukan itu. kemarin. Buka YouTube. Bako itu kan, kemarin sempat bako. Bako itu kan artinya kun, kalau saya secara terjemah, bako itu artinya apa? Kekal. Tapi sifat wajib Allah bako itu maknanya la akhirah. Allah itu tidak ada akhirnya. Allah itu tidak terikat oleh waktu. Yang terikat oleh waktu itu apa? Makhluk. Gitu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk itu maksudnya itu fani. Apa yang pasti akan binasa. Pasti akan binasa. Maksudnya binasa apa? Maksudnya binasa apa? Ada akhirnya. Tetapi ayat-ayat itu ditaksis. Ada pengecualian berdasarkan nas Al-Quran atau hadis. Di antaranya surga, neraka, aras, ruh. Ada di antaranya. Itu kekal, tetapi kekalnya kekal zamani. Kekal zamani. Mana? Ya. Bako itu kan ada bako idofi, ada bako zamani, ada bako habibi. Bako bahasa aja nanti. Ngaji kan tuh? Nanti tinggal baca aja. Itu kategorinya bako zamani. Kekal, abadal abidin loh. Abadal abidin itu kalau diartikan selama-lamanya. Tetapi selama-lamanya di situ terikat oleh waktu. Surga neraka. Dengar, terikat oleh waktu. Kalau bakonya Allah jelas langsung la akhirah. Tidak ada akhirnya bagi Allah. Kalau Allah ada akhirnya mati, ngapain nyembah Allah? Coba. Kalau sama-sama mau mati, sama-sama mau binasa. Ada lagi? Apa? Ya Ustaz, bagaimana ulama mengartikan kata-kata wajah Allah, tangan Kamu kan ngaji dulu kan? Aduh, makanya ngajinya itu beruntut itu loh. Jadi nggak apa. Buka, kasih ini ya rekamannya. YouTube. Buka rekamannya. Coba nggak usah terangkan sedikit. Maka tadi para ulama itu, ulama salaf itu tidak boleh diartikan.
yadullah, wajhullah. Kalau ulama khalaf boleh diartikan tetapi maknanya majazi, bukan makna hakiki. Yadullah itu kalau makna hakiki kamu bahaya. Apa yadullah? Tangan. Tangan Allah. Makna itu bukan hakiki, maknanya majazi. Majaz kalau bahasa Arab. Tangannya. Apa makna kekuasaan Allah? Tangan kayak makhluk. Wajhullah, bukan wajah Allah. Tapi zatullah, zat Allah. Nah, kalau nggak boleh kamu artikan secara hakiki. Kenapa? Tercabut dengan mukhalafatul lil hawadits. Allah beda dengan makhluknya. Masa Allah ada tangannya sama dengan manusia? Patahin aja tangannya kalau gitu, kalau mau mukul Allah. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Tidak boleh kalau menyamakan. Kaifa? Seperti apa Allah? Mukhalafatul hawadits. Makanya falaysa lahu yadun. Jangan disamakan Allah punya tangan. Yang ada tangannya itu apa? Makhluk, karena kamu udah melihat makhluk sehingga kamu menyamakan dengan makhluk, nggak boleh. Tidak bisa digambarkan Allah. Gambaran kamu itu setan. Gambaran kamu yang pernah terlihat oleh kamu, benar. Bayangan kamu itu sesuatu yang pernah kamu kenal, pernah kamu lihat. Kamu tidak bisa menyamakan Allah dengan makhluk. Allah mukhalafatul lil hawadits. Ngerti nggak? Ada lagi? Apa lagi? Boleh? Lihat Allah ya. Ya. Itu pengertiannya gimana? Nah, benar. Di akhirat nanti, kamu udah tanya misalnya, sebenarnya, udah kan? Nggak apa-apa. Pertanyaan kamu itu udah sama dengan pertanyaan ada orang yang dulu kemana-mana. Lihat di YouTube. Ya tauhid itu memang aja tauhid itu nggak bisa kalau ngacak, tapi nggak apa, untung aja. Ngacak nggak apa kamu. Tapi bagusnya itu runtut. Jadi semua orang mukmin yang masuk surga itu pasti masuk surga, orang mukmin itu pasti akan melihat zat Allah. Ngerti nggak? Bahkan semua kenikmatan di surga itu akan kalah dengan orang ketika melihat zat Allah. Hukum makanya begini, sesuatu yang ada itu pasti bisa ditemukan. Nah, Allah itu kan wujud ada, pasti bisa. Tapi Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Bagaimana nanti kita bertemu Allah? Jangan dibayangkan seperti makhluk. Ya udah, pokoknya pasti wajib beritikan bahwa orang di surga nanti pasti bertemu Allah. Bila kaifiatin, jangan dibayangkan seperti bagaimana. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Tapi pasti orang yang mau surga pasti akan bertemu dengan zat Allah. Allah bercahaya. Karena kamu membayangkan tidak pernah melihat cahaya, masa harus samakan dengan yang kamu lihat? Ngerti nggak? Ada lagi? Sudah? Jam 1 nih. Lanjutin lagi nanti tauhidnya. Ya, semoga kalian bisa hadir semua. Runtut, tauhid runtut. Lalu, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.